Perhatikan contoh soal untuk pecahan senilai. Di sana ada 3/4 sama dengan 15 per titik-titik. Nah, untuk pecahan 3/4 kita tahu bahwa angka 3 yang berada di bagian atas itu merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Yang sudah hafal perkalian, 3 bisa menjadi angka 15, tentunya dia harus dikali. Dikali dengan berapa? Dengan angka 5. Maka 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Itu untuk pembilangnya. Nah, bagian penyebutnya yaitu angka 4 harus dikali dengan bilangan yang sama dengan pembilang tadi ya. Tadi pembilang kita kali dengan 5, maka bawah juga harus dikali dengan 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka 3/4 sama dengan 15 per 20. Jadi 3/4 itu senilai dengan 15 per 20. Sekali lagi Miss Eva tekankan nak ya, kalau kita mencari pecahan senilai dengan cara perkalian, maka pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Ingat, pembilang itu adalah angka yang di atas dan penyebut itu angka yang berada di bawah ya. Kalau atas dikali dengan 5, maka bawah juga harus dikalikan dengan 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita kembali mengingat bagaimana menyederhanakan sebuah pecahan ya. Kalau pecahan senilai itu berkaitan dengan perkalian. Nah, kalau menyederhanakan pecahan atau ngecilin pecahan itu berkaitan dengan pembagian ya. Kalau kalian sudah paham dengan pembagian tentunya tidak sulit. Menyederhanakan pecahan itu artinya kita harus ngecilin pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Harus dibagi sampai salah satunya tidak bisa dibagi lagi. Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Di sana ada 24/78, itu sama dengan berapa? Ya, di sana pecahannya besar ya, 24/78. 24-nya merupakan pembilang dan 78 merupakan penyebut. Untuk mencari pecahan yang sederhana, maka pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, 24/78. Sekarang kita pikirkan dulu. 24/78 itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama itu berapa, Nak? Ya, di sini 24 dibagi dengan 6 dapatnya 4. 78 bisa tidak dibagi dengan 6? Bisa ya. Hasilnya berapa? Ya, 78 dibagi dengan 6 sama dengan 13. Sekarang kita mengetahui bahwa 24/78 itu bisa disederhanakan menjadi 4/13 ya. Lalu 4/13 apakah masih bisa kita sederhanakan, Nak? Apakah masih bisa kita kecilkan lagi? Kalian pikirkan, Nak. 4/13, 4 masih bisa dibagi dengan 2, tapi 13 tidak bisa. Ya, maka 4/13 itu adalah bentuk paling sederhana atau yang paling cantik dari 24/78. Kenapa dibilang paling cantik? Karena 4/13 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka dia bentuk yang paling cantik atau yang paling sederhana dari 24/78. Contoh pertama merupakan contoh pecahan dengan angka yang besar. Bagi siswa yang sudah paham dengan pembagian tentunya tidak sulit untuk membagi atau menyederhanakannya ya. Nah, bagaimana bagi siswa yang belum terlalu paham? Di sana Miss Eva berikan contoh yang kedua, Nak. Contoh yang kedua, di sana angkanya adalah 16/80. Itu mau kita sederhanakan menjadi berapa? Nah, boleh nggak Miss kalau disederhanakan dengan angka yang kecil-kecil dulu? Boleh
ya. Nah, kalian perhatikan 16 per 80. 16 itu bisa kita bagi 8. Dapatnya berapa? 2. 80 juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 8. Dapatnya 10. Maka 16 per 80 sama dengan 2 per 10. Nah, apakah itu sudah cantik? Belum dong ya. Kan sebab 2 per 10 masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi dengan angka 2. Bawah juga harus dibagi dengan angka 2 ya. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1, lalu 10 dibagi dengan 2 dapatnya 5. Jadi 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Nah, 1 per 5 apakah masih bisa dibagi lagi nak? Sudah tidak bisa lagi ya. Maka bentuk sederhana dari 16 per 80 adalah 1 per 5. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembelajaran untuk hari ini untuk pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.